Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Bapak Ibu guru hebat, dimanapun Bapak Ibu guru berada. Perkenalkan, nama saya Dikdaya Angde Prana yang saat ini akan mempresentasikan praktik baik yang telah saya lakukan mengenai memaksimalkan ruang fisik dan ruang virtual dengan co-kurikuler Saka Wisdom Explorer di SMA Negeri 1 Kandangan, Kabupaten Kediri. Apa itu Saka Wisdom Explorer? Saka Wisdom Explorer adalah kegiatan co-kurikuler di SMA Negeri 1 Kandangan yang memiliki tujuan untuk mengintegrasikan pengembangan keterampilan teknologi informasi dan komunikasi dengan pelestarian budaya lokal dengan pendekatan kreatif di mana siswa diajak untuk mengeksplorasi lingkungan budaya sekitar sebagai laboratorium hidup dan menghasilkan konten promosi budaya berbahasa Inggris. Mengapa nama Saka Wisdom Explorer kita pilih? Itu berangkat dari kata Saka yang merupakan akronim dari satu kandangan yang merupakan nama lain SMA Negeri 1 Kandangan, yang juga dapat diartikan sebagai pilar atau tiang, menukil dari bahasa Jawa kuno. Lalu kata Wisdom Explorer sendiri berasal dari bahasa Inggris yang artinya adalah penjelajah kearifan atau kebijaksanaan. Nah, dari dua kata itu dapat kita simpulkan menjadi istilah dengan tujuan utama konsepnya adalah untuk menggali dan menginternalisasikan nilai kearifan lokal yang dapat menguatkan karakter atau identitas siswa di era digital. Mengapa Saka Wisdom Explorer itu penting? Yang pertama, tujuannya adalah untuk menguasai keterampilan TIK di kalangan siswa. Lalu yang kedua, sebagai bentuk pelestarian budaya lokal. Dan yang ketiga adalah untuk persiapan karir. Nah, apa saja kegiatan inti Saka Wisdom Explorer? Yang pertama adalah studi awal dan penentuan tema. Lalu yang kedua, pemetaan dan persiapan teknologi. Yang ketiga, pelaksanaan kegiatan di lapangan. Yang keempat, proses editing dan publikasi. Yang kelima, evaluasi dan dokumentasi akhir. Co-kurikuler Saka Wisdom Explorer memiliki dua dimensi, yaitu dimensi ruang fisik dan dimensi ruang virtual. Untuk dimensi ruang fisik, dapat kita lihat ketika siswa terjun langsung ke masyarakat untuk merasakan dan mengalami budaya secara nyata seperti tradisi dan folklore lokal. Lalu yang kedua, dimensi ruang virtual dapat kita lihat ketika proses pembuatan, editing, dan publikasi konten video promosi budaya yang didukung oleh teknologi digital serta kecerdasan buatan. Pada proyek co-kurikuler ini, masyarakat berperan sebagai mitra belajar. Artinya, masyarakat dianggap sebagai sumber pembelajaran budaya yang tidak berperan hanya sebagai objek, tetapi juga berperan sebagai subjek pembelajaran yang memberikan petua, cerita, dan wejangan budaya. Lalu yang kedua, siswa akan belajar dari kearifan lokal secara langsung, menggali nilai dan norma yang kemudian dapat diinternalisasikan oleh mereka untuk memperkuat jati diri dan identitas mereka dengan belajar dari pengalaman langsung
dan kearifan lokal di masyarakat sekitar. Pada proyek ini, keterampilan teknologi dan bahasa Inggris yang dimiliki siswa akan diimplementasikan secara langsung. Yang pertama, penguasaan teknik fotografi dan videografi sangat dibutuhkan, terutama ketika siswa hendak membuat konten video promosi budaya. Lalu yang kedua, kemampuan komunikasi dalam bahasa Inggris juga diperlukan ketika mempresentasikan temuan-temuan budaya dan dipresentasikan dalam bahasa Inggris. Lalu yang ketiga, kemampuan dalam menggunakan aplikasi AI untuk menciptakan konten berkualitas. Misalnya, ketika memanfaatkan aplikasi AI untuk translate, tool pengoreksi grammar, dan juga editing video. Pada proyek co-kurikuler ini tentu ada tantangan dan pemecahan masalahnya. Misalnya saja, ketika siswa menghadapi kondisi seperti penolakan wawancara atau ketika narasumber tidak berada di tempat. Tentu saja dibutuhkan pemecahan masalahnya. Misalnya dengan berkolaborasi dan mencari ide solusi yang kreatif, mereka berlatih berkolaborasi dengan anggota timnya supaya dapat memecahkan masalah-masalah yang ditemui di lapangan. Pada proyek co-kurikuler ini, peran guru utamanya adalah sebagai fasilitator. Apa itu fungsi fasilitator? Guru ditempatkan bukan sebagai sumber ilmu tunggal, namun berperan untuk membimbing siswa dalam memahami metodologi pembelajaran ketika diaplikasikan langsung di lapangan, serta bagaimana guru dapat memfasilitasi koneksi dan pengalaman di lapangan. Artinya, guru berusaha untuk menjembatani teori-teori yang diajarkan di dalam kelas dengan realitas yang ditemui di lapangan. Apa dampak dan dukungan yang dapat diberikan pada proyek co-kurikuler SAKAS Wisdom Explorer? Yang pertama, pencapaian SAKAS Wisdom Explorer nyatanya berhasil memberikan pembelajaran yang kontekstual dan aplikatif, yang siswa tidak hanya belajar dari teori-teori di dalam kelas, namun juga berusaha untuk mengaplikasikan teori-teori tersebut dengan melihat langsung kenyataan yang terjadi di lapangan. Lalu yang kedua, dukungan dari masyarakat dan sekolah. Kegiatan ini tidak akan dapat tercapai apabila seluruh warga sekolah tidak mendukung, baik dari perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasinya. Kesadaran akan pentingnya menjaga kearifan lokal, sembari mengembangkan kemampuan TIK dan bahasa Inggris, juga akan sangat tergali dengan adanya co-kurikuler SAKAS Wisdom Explorer. Demikian Bapak Ibu, presentasi praktik baik yang telah saya lakukan. Mudah-mudahan dapat memberikan dampak yang signifikan bagi kita semua. Dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa lagi di kesempatan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.